Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka telah Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan tidak ada penolong baginya. Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, syirik adalah istilah dalam agama Islam yang mengacu pada tindakan atau keyakinan menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang lain dalam ibadah atau pengabdian. Dalam Islam, syirik dianggap sebagai dosa besar yang paling serius dan tidak dapat dimaafkan karena bertentangan dengan prinsip dasar tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah. Syirik adalah perbuatan yang harus dihindari karena membawa dosa besar. Ada macam-macam syirik yang harus kita ketahui agar bisa mempersiapkan diri agar tidak terjerumus ataupun tersesat. Berikut adalah macam-macam syirik. Yang pertama adalah syirik akbar. Syirik akbar atau syirik besar yaitu syirik yang terkait dengan keyakinan, seperti meyakini keberadaan Tuhan selain Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluknya dalam aspek ketuhanan. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang menyekutukan Allah dalam ibadah langsung, yaitu beribadah kepada selain Allah atau menganggap ada Tuhan selain Allah. Contohnya adalah menyembah berhala, berdoa kepada makhluk lain seperti jin atau orang-orang suci, atau menganggap bahwa nabi, wali atau tokoh agama tertentu memiliki kekuatan ilahi. Yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil yaitu menyekutukan Allah dalam niat beribadah atau melakukan amal kebajikan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Padahal seharusnya tujuan beribadah dan beramal kebajikan itu hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil merupakan persekutuan dalam hal-hal yang lebih kecil atau tidak langsung dalam ibadah. Contohnya adalah riya, beribadah atau pamer kepada orang lain, takabur, sombong atas amal ibadah, dan khawarij, kelompok yang mengkafirkan muslim lainnya karena dosa-dosa tertentu. Berikut ini adalah beberapa bahaya syirik yang perlu diketahui. Yang pertama adalah dosanya tidak akan diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lainnya bagi siapa yang Ia kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Jika seseorang meninggal dunia dalam kondisi berbuat maksiat, misalnya sedang berzina, atau karena bunuh diri, atau merampok lalu meninggal karena ditembak polisi, maka dia telah melakukan dosa besar yang mana belum sempat bertobat sehingga terancam dengan neraka jahanam. Akan tetapi masih ada kemungkinan bagi Allah untuk mengampuninya. Berbeda halnya jika dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik besar dan belum sempat bertobat, maka mustahil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Orang musyrik mustahil masuk ke dalam surga kecuali setelah onta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Sedangkan tidak mungkin ada onta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya tidak mungkin orang musyrik itu masuk surga. Yang kedua adalah seluruh amalannya akan gugur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, telah diwahyukan kepada engkau dan juga Rasulullah sebelum engkau, apabila engkau berbuat syirik akbar, maka akan gugurlah seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Ancaman ini berlaku untuk umat Rasulullah Muhammad SAW dan juga umat seluruh utusan Allah sebelumnya. Demikian pula dalam ayat yang lain, setelah menyebutkan para utusannya, Allah kemudian berfirman mengenai mereka, kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan yang telah mereka lakukan. Quran Surah Al-An'am ayat 88. Ayat ini disampaikan kepada para rasul, padahal mereka tentu saja tidak akan melakukan kesyirikan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya adalah, seandainya Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau adalah manusia yang paling mulia, yang mana surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh beliau, juga melakukan kesyirikan, maka amalannya akan gugur. Apalagi orang-orang yang kedudukannya berada di bawah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah kekal di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka telah Allah haramkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan tidak ada penolong baginya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Demikian pembahasan mengenai macam-macam dan bahaya syirik. Semoga kita terhindar dari perbuatan syirik tersebut. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.